Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafa Fairuz Anizari dengan NIM 24060 122214044 dari kelompok 1 untuk mata kuliah manajemen proyek. Saya dari kelas A. Kemudian ini juga ada teman saya Alfonso Clement Sutantio dengan NIM 24060 12211300080. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil eh, tugas manajemen proyek kami, yaitu tentang menjadi manajemen manajer proyek pada pembuatan aplikasi CRM. Oke, next. Nah, dari soal yang diberikan, kami membuat activity on a row atau AOA sebagai berikut, yang mana AOA ini memiliki 9 activity. Dengan setiap activity terdapat durasi dengan satuan hari. Misalkan di sini ada activity A memiliki durasi 3 hari, B memiliki durasi 4 hari, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa diketahui bahwa eh, AOA ini memiliki critical path yang terbentuk adalah yaitu A, D, E, F, G, H, dan I. Dengan panjang total critical path adalah 29 hari. Nah, ini adalah gancar yang terbentuk eh, pada soal diberikan eh, dijelaskan bahwa di sini tidak ditemukan adanya konflik, namun akan ada masalah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat total hari yang mana eh, eh, setiap role memiliki total hari masing-masing. Namun di sini bisa dilihat bahwa kontras antara setiap role itu agak jauh. Ada yang hanya 7 hari, ada yang hanya 6 hari, bahkan ada yang paling banyak 15 hari. Itu memiliki selisih total hari kerja yang cukup jauh. Maka perlu dilakukan research leveling untuk melakukan untuk apa ya, menyetarakan beban kerja lah istilahnya. Oke, selanjutnya di sini ada analisisnya. Analisis pertama ada asumsi dan anggapan. Itu setiap peran memiliki kemampuan masing-masing sehingga setiap anggota tim yang memiliki peran yang berbeda tidak dapat saling menggantikan. Jadi tadi walaupun pada slide sebelumnya ada SD1 atau software developer 1 memiliki total 15 hari kerja dan ada database analisis itu memiliki 6 hari kerja, tapi karena dua role ini memiliki role yang berbeda, jadi DBA itu tidak bisa menggantikan posisi SD1 untuk melakukan tugasnya. Nah, selanjutnya dari gancar yang tadi ditampilkan di awal itu juga terlihat bahwa tidak ada konflik yang perlu diatasi, namun ada masalah overload pada JD1 dan JD2 di mana JD2 memiliki selisih 5 hari total hari kerja. Pada asumsi dan anggapan awal tadi dijelaskan bahwa eh, setiap peran memiliki kemampuan masing-masing. Nah, JD1 dan JD2 dianggap sebagai peran yang sama. Jadi ketika JD2 mengalami overload, itu JD2 bisa memberikan tugasnya kepada JD1 karena dianggap memiliki kemampuan yang sama. Nah, jadi normalnya adalah rata-rata normalnya adalah total hari kerja dari JD1, JD2, dan JD3 itu adalah mendekati rata-rata total kerja seluruh JD. Jadi di total adalah 12,3. Jadi diharapkan JD1, JD2, dan JD3 memiliki total hari kerja mendekati 12,3. Ini hasilnya. Jadi kami, kelompok saya bersepakat bahwa diperlukan pemindahan dari JD2 ke JD1 pada activity H. Jadi activity H ini ada durasi pada hari ke-25 sampai hari ke-27, ada 3 hari. Jadi ketika activity H ini dipindahkan dari JD2 ke JD1, maka total hari kerja dari JD1 adalah 13 dan JD2 adalah 12.
Jadi ini lebih mendekati nilai rata-rata tadi, yang mana nilai rata-rata tadi ada 12,3. Oke, berikutnya untuk resiko yang mungkin terjadi dalam proyek ini, yang pertama ada resiko negatif. Untuk resiko negatifnya ini, memang justru kita akan analisis beberapa resiko negatif ya, dan resikonya tersebut ada tiga resiko utama yang berhasil kita identifikasi. Yang pertama ada ketergantungan aktivitas satu dengan yang lainnya, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada keterlambatan pengadaan perangkat keras dan infrastruktur. Nah, untuk masing-masing ini kenapa dipilih dan ditentukan, ini tentu ada alasannya. Yang pertama, mengenai ketergantungan aktivitas satu dengan yang lainnya, seperti yang dapat dilihat tadi pada chart yang sudah dibuat, bahwa aktivitas satu dengan lainnya cenderung dependensi dan bergantung satu sama lain, karena setelah satu aktivitas selesai langsung kemudian dilanjut dengan aktivitas selanjutnya. Sehingga jika ada satu saja aktivitas yang gagal atau tidak berhasil diselesaikan tepat waktu, maka dapat menunda aktivitas yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Jika salah satu saja anggota dari tim pengembang jatuh sakit atau mungkin mengalami kondisi yang tidak diinginkan, maka proyek pengembangan CRM itu bisa jadi tertunda. Karena memang sumber daya manusia yang tersedia dalam proyek pengembangan CRM ini sangat terbatas gitu dibilangnya. Dan yang terakhir, itu keterlambatan pengadaan perangkat keras dan infrastruktur. Keterlambatan pengadaan perangkat keras dan infrastruktur sangat berpotensi mengganggu dalam eh, pengembangan pengembangan dari sistem CRM ini, karena misalnya saja keterlambatan dalam penyediaan server ini bisa menyebabkan proyek ini gagal untuk selesai, karena proyek ini perlu nantinya untuk di-deploy. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian sebelum kita melakukan klasifikasi terhadap tiga resiko utama yang sudah kita identifikasi tadi, yaitu resiko negatif, kita perlu untuk menentukan tabel asesmen resikonya terlebih dahulu. Itu ada tabel dampak dan tabel frekuensi. Tabel dampaknya terdiri dari 5 level, sementara tabel frekuensi juga begitu dengan 5 level. Dan untuk setiap levelnya di tabel dampak sudah dianalisis dampaknya terhadap anggaran, terhadap jadwal, dan juga dampak terhadap keberhasilan keseluruhan secara proyeknya. Nah, untuk yang dampak terhadap anggaran itu untuk yang level paling dasarnya kenaikan anggaran itu bisa mencapai lebih dari 50%, dan untuk yang level terendahnya level satu yaitu kenaikan anggaran kurang dari sama dengan 5%. Sementara itu dampak terhadap jadwalnya ini nanti diukur berdasarkan hari pengerjaan yaitu 29 hari, sehingga eh, penundaannya untuk yang level paling dasarnya itu bisa lebih dari 7 hari, dan untuk yang level rendahnya itu kurang dari 1 hari. Nah, untuk dampak terhadap keberhasilan proyek sendiri bisa saja sangat mengganggu dan menyebabkan proyek tersebut gagal atau bahkan tidak berpengaruh terhadap hasil proyek sama sekali untuk di level satunya. Sementara untuk tabel frekuensinya itu bisa paling parahnya terjadi lebih dari 5 kali dalam durasi proyeknya, dan untuk yang level satunya itu bahkan bisa jadi suatu resiko itu tidak terjadi atau belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa di next. Dari tabel analisis atau asesmen resiko tadi, kita bisa menentukan klasifikasi dan menganalisis resiko tersebut berada pada level mana terhadap proyek ini. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah seberapa besar gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas tersebut terhadap keseluruhan proyek. Nah, untuk hasil asesmennya kita bisa menilai bahwa dari tiga risiko utama tersebut memiliki level dampak dan level frekuensi yang cukup berbeda-beda gitu. Untuk di bagian level dampaknya yang paling berat adalah keterlambatan pengadaan perangkat keras, karena memang jika perangkat kerasnya tidak berhasil tersedia, maka proyek CRM ini atau sistem CRM ini tidak bisa go live dan tidak bisa di-deploy. Makanya akan menjadi kegagalan yang cukup besar dan bisa menunda proyek serta mengakibatkan pembengkakan biaya yang cukup besar. Enggak, itu untuk level frekuensi ternyata yang paling frekuen atau mungkin terjadi adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu mengenai permasalahan seperti kesehatan atau mungkin hal-hal lain yang menghalang SDM-nya untuk dapat mengerjakan aktivitas dalam proyek ini. Nah, dari analisis tadi bisa digambarkan sebuah matriks resiko atau tabel resikonya dengan gambar yang seperti di sisi sebelah kanan ini. Untuk dari ketiga tadi bisa dianalisis bahwa ketergantungan aktivitas satu dengan lainnya itu tergolong resiko tingkat tinggi karena berada pada baris 3 dan kolom 3, yaitu artinya frekuensinya bernilai 3 dan juga dampaknya itu memiliki nilai level 3, jadi berada di tingkat tinggi. Kemudian untuk keterbatasan sumber daya manusia tergolong resiko tingkat ekstrim karena di kolom 4 dan baris 4 yang pastinya di dalam matriksnya berwarna merah ekstrim. Kemudian sementara yang terakhir itu keterlambatan pengadaan perangkat keras, meskipun ini sebenarnya memiliki dampak yang
dahsyat gitu, di level 5. Namun karena kemungkinan untuk dirinya cukup kecil, apalagi jika sudah dilakukan pemesanan dari jauh-jauh hari untuk servernya, maka hanya berada dan tergolong risiko tingkat tinggi, nggak, tidak ekstrim. Bisa di next. Nah, untuk rencana mitigasi resikonya ada 5 contoh. Yang pertama itu adalah untuk menggunakan tools manajemen proyek seperti Primavera atau Reo untuk dapat memonitor setiap aktivitasnya agar berjalan dengan lancar dan tidak ada aktivitas yang menunda satu sama lain. Sementara untuk berikutnya penjadwalan seperti resource leveling harus dilakukan lebih awal agar bisa mendeteksi berapa banyak jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan bisa memberikan cadangan agar jika ada yang sakit bisa untuk menggantikan. Kemudian pastikan juga vendor yang dipilih adalah vendor yang terpercaya supaya penyediaan untuk servernya itu bisa dilakukan dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Kemudian yang terakhir yang dua bagian bawah ini adalah sebagian bagian dari kontingensi. Jadi untuk penanganan pada saat jika memang benar-benar sudah terjadi meskipun sudah dilakukan pencegahan. Jadi ada menyewa outsource sebagai resource sementara dan juga menyewa cloud infrastruktur seperti AWS untuk dapat melakukan deployment secara langsung menggunakan bantuan dari cloud untuk sementara. Mungkin bisa di next. Oke, untuk analisis make buy dan servernya, hasil analisis dan diskusinya ini biaya akan lebih murah ketika nanti berhasil membeli server karena tidak perlu ada biaya langganan. Memang kalau kita berlangganan itu biayanya akan jauh lebih mahal, apalagi mungkin kita harus membayar dari pihak untuk penyedianya melakukan maintenance dan sebagainya. Kemudian dengan terbatasnya SDM, kualitas server yang dibuat sendiri itu sebenarnya bisa dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan gitu. Dan untuk waktu pembuatan server, jika memang kita harus membuat sendiri, maka pastinya akan jauh lebih lama daripada kita membeli, memesan, dan bisa datang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir ini pembelian server ini tidak perlu memikirkan masalah ketersediaan SDM. Maksudnya apa? Ya kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya atau berapa banyak SDM yang dibutuhkan untuk dapat membangun server tersebut. Nah inilah beberapa analisis dan diskusi yang perlu kita pertimbangkan gitu. Apakah kita harus memilih antara membeli atau membuat sendiri. Yang kemudian bisa dilanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah matriks keputusan hasil analisis yang sebelumnya juga telah dibahas. Yang pertama, itu kami menempatkan biaya itu sebagai bobot yang paling tinggi. Jadi eh, biaya adalah bobot paling tinggi, kemudian diikuti oleh waktu, kemudian kualitas, dan terakhir adalah SDM. Terus kami juga menganalisis bahwa poin-poin yang terdapat pada matriks ini itu sesuai dengan hasil analisis yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Yang mana misalkan biaya itu memiliki poin MAC 8 dan by 6 karena apabila server dibuat sendiri, maka secara biaya itu akan lebih murah karena tidak perlu langganan. Maka poinnya akan lebih tinggi dari poin buy. Kemudian diikuti oleh kualitas, waktu, dan SDM lainnya. Kemudian jika hasilnya dijumlahkan, maka akan eh, ada pada hasil berikut ini, yang mana jika Mac itu memiliki poin 530 dan Buy memiliki poin 800. Karena Buy memiliki poin 800 dan memiliki jumlah selisih lebih tinggi dari Mac, maka keputusan yang dipilih oleh kelompok kami adalah bahwa server itu harus dibeli karena lebih efisien dari segi biaya, kualitas, waktu, dan SDM. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih.